Ustaz, apakah yang namanya gini, enggak, jodoh itu apakah harus dari satu lingkup? Satu maksudnya satu lingkup kan ada beberapa orang tua yang kalau anaknya dari A, dia harus banding dengan A. Kalau dia dari B, dia harus sebanding dengan B. Apakah seperti itu, Ustaz? Kalau Ya. namanya jodoh kan ada yang mengatakan bahwa jodoh itu cermin, Hmm. cermin dari diri kita. Nah, maka itu harus bisa diartikan bahwa jodoh itu harus satu lingkup ataupun satu visi ataupun satu misi. Gimana, Ustaz? Ya, satu level ya. Nggih. Ya, baiknya begitu. Baiknya begitu. Biar nyambung gitu ya. Ya, seandainya terjadi yang tidak selevel, kita harus siap dan sabar. Kenapa? Karena ketika ada level yang terpaut terlalu jauh, baik itu usia, baik itu harta, baik itu Pendidikan. nasab, pendidikan, apapun ya, itu akan menguji kesabaran. Akan menguji kesabaran. Coba bayangkan seandainya itu ada orang yang nggak punya pekerjaan, dia lagi ngelamar pekerjaan, terus nikah, kemudian dengan seorang wanita yang pengusaha sukses gitu. Kan bisa kita bayangkan apa nanti yang akan terjadi gitu. Jadi Apa kalau orang memang biasanya baiknya memang satu level, baiknya ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi tidak selevel, ya otomatis kita harus kembali lagi harus nerimo, menyiapkan harus diri. iya siapkan mental, harus sabar, harus kona'ah, harus menerima apa adanya, harus mensyukuri yang sudah ada. Karena ya itu tadi faktor usia saja itu bisa gesekan kalau terlalu jauh, anu ya Nggak levelnya ya. terlalu Tapi jauh. kalau levelnya 11 12 atau 11 sampai 13 itu masih aman. Tapi kalau sampai Masih aman. iya kalau terlalu jauh Dua. ini rawan, rawan. Terus ada salah satu yang punya sifat untuk mengalah dan menerima Oh iya, itu kelebihan. harus kan begini. Kenapa Rasulullah itu kan nggak pernah sampai ada piring terbang di rumahnya kan? Iya. Ya. Gitu. Nah, itu kan karena Rasulullah itu bahasa Jawanya rebutan salah, gitu ya. Rebutan Hmm. salah. Orang berantem kan rebutan bener, ya kan? Orang Nggih, nggih. berantem itu kan merasa merasa pendapatnya Iya, benar sudah. Yang satu nggih. benar ya satu benar akhirnya jadilah di situ kompetisi Nggih. untuk berantem. Tapi kalau di sini merasa salah, ini merasa salah, adem sudah, adem. Tapi kalau ini merasa benar, ini makin begini gitu kan. Jadi eh, dulu Kiai saya itu pernah menceritakan ya, di Rasulullah itu pernah satu hari pulang agak telat, gitu kan. Agak telat, yang harusnya kalau mungkin di kita mungkin ya, kalau dikonversikan ke kita mungkin kurang lebih harusnya pulang jam 8, pulang jam 10. Nah, ternyata istri beliau itu sudah tidur gitu kan. Sudah tidur Sayyidah Fatimah. Nah, di situ Rasulullah begitu pulang telat nggak langsung marah-marah, tapi begitu diketuk pintu 3 kali, lihat ternyata nggak bangun, jadi tidur. Itu Rasulullah langsung Nggih. ngambil sorban tidur di depan pintu. Nah, begitu Hmm. sampai jam berapa gitu, sang istri terbangun, kemudian langsung bergegas ingat bahwa oh ternyata saya kan harus menunggu Rasul pulang gitu kan, suami pulang. Begitu dibuka ternyata kaget. Suaminya tidur di depan pintu. Nah, disitulah terjadi apa ya? eh, hal yang romantis gitu. Nah, jadi Tapi di situ nggak ada yang saling menyalahkan si si